Selain Kevin Dix yang telah resmi diumumkan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, back sayap kanan timnas Indonesia lainnya yakni Sandy Walsh juga memutuskan untuk berpindah klub. Berbeda dengan Kevin Dix yang hanya pindah dari Liga Denmark ke Liga Jerman sehingga akan tetap bermain di benua Eropa, Sandy Walsh memutuskan untuk pindah ke benua Asia dengan bergabung Yokohama F. Marinos. Meskipun bergabung dengan salah satu klub terbesar di kasta tertinggi Liga Jepang, keputusan Sandy Walsh untuk bergabung dengan Yokohama F. Marinos banyak dinilai sebagai penurunan karir bagi back sayap kanan timnas Indonesia itu. Lantas, apakah keputusan Sandy Walsh untuk bergabung dengan Yokohama F. Marinos benar-benar merupakan sebuah penurunan karir? Yuk, simak bagaimana ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Sejak didatangkan dari Zulte Waregem pada musim 2020-2021, Sandy Walsh adalah back sayap kanan yang diandalkan oleh pelatih-pelatih yang melatih Kevin McClelland. Saat pertama datang dan dilatih oleh Walter Franken di Kevin McClelland, Sandy Walsh adalah back sayap kanan andalan pelatih asal Belgia itu. Dengan skema 4-2-3-1 yang dimainkan oleh sang pelatih, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang milik Sandy Walsh membuatnya menjadi back sayap kanan utama Kevin McClelland. Meskipun baru bergabung dengan Kevin McClelland di bulan Oktober tahun 2020, Sandy Walsh tercatat memainkan 30 pertandingan di Belgium Pro League musim 2020-2021, dengan 29 pertandingan diantaranya menjadi starter. Sepanjang musim 2020-2021, punggawa timnas Indonesia itu bermain dalam 2.580 menit untuk Kevin McClelland di Belgium Pro League. Di musim selanjutnya bersama Kevin McClelland yakni musim 2021-2022, Sandy Walsh semakin menjadi pemain yang benar-benar tidak tergantikan di sektor back sayap kanan Kevin McClelland. Sepanjang musim itu, Sandy Walsh bermain sebagai starter dalam 33 pertandingan di Belgium Pro League, dengan catatan 2.885 menit bermain. Pergantian pelatih kepala Kevin McClelland dari Walter Franken ke Danny Buys di akhir musim 2021-2022, maupun pergantian pelatih dari Danny Buys ke Stefan De Voer di pertengahan musim 2022-2023, tidak menyingkirkan nama Sandy Walsh dari starting line-up Kevin McClelland. Namun sayangnya, cedera panggul yang dialaminya membuat Sandy Walsh hanya bermain dalam 25 pertandingan di Belgium Pro League musim 2022-2023. Meskipun hanya bermain dalam 25 pertandingan, namun 24 pertandingan diantaranya dijalani oleh Sandy Walsh sebagai starter, sehingga pemain kelahiran Brussels itu masih mencatatkan 2.093 menit bermain. Cedera panggul yang membuat Sandy Walsh harus absen selama lebih dari 2 bulan di musim 2022-2023 membuat Kevin McClelland bergegas mencari back sayap kanan baru untuk menjadi pemain pelapis. Alhasil, manajemen Kevin McClelland memutuskan untuk mendatangkan Rafik Belkali dari Belgium Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia di awal musim 2023-2024. Kedatangan Rafik Belkali sebagai back sayap kanan anyar Kevin McClelland membuat Sandy Walsh harus mulai mengorbankan menit bermainnya dan beberapa kali duduk di bangku cadangan. Sepanjang musim 2023-2024, menit bermain Sandy Walsh di Belgium Pro League mengalami penurunan drastis menjadi 1.816 menit bermain saja. Sepanjang musim itu, punggawa timnas Indonesia itu bermain sebagai starter dalam 22 pertandingan dari 31 pertandingan yang dijalaninya bersama Kevin McClelland. Salah satu penyebab menurunnya menit bermain Sandy Walsh adalah kedatangan Bex Dikasi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala Kevin McClelland di bulan November tahun 2023. Alih-alih mengandalkan Sandy Walsh di sektor back sayap kanan seperti yang dilakukan oleh pelatih-pelatih Kevin McClelland sebelumnya, Bex Dikasi mulai memainkan Rafik Belkali yang dianggapnya lebih muda dan energik. Kepercayaan besar yang diberikan oleh Bex Dikasi kepada Rafik Belkali itu akhirnya benar-benar mengurangi menit bermain Sandy Walsh secara drastis di Belgium Pro League musim 2024-2025. Sepanjang paruh pertama musim 2024-2025, Sandy Walsh hanya bermain sebagai starter dalam 2 pertandingan dari 6 pertandingan yang dijalaninya bersama Kevin McClelland. Tidak hanya jumlah pertandingannya yang menurun secara tajam, menit bermain Sandy Walsh pun mengalami penurunan drastis di musim 2024-2025. Pemain yang kini berusia 29 tahun itu hanya bermain selama 197 menit bersama Kevin McClelland di Belgium Pro League musim ini. Minimnya menit bermain yang dimiliki oleh Sandy Walsh itu dikarenakan pelatih Kevin McClelland lebih mempercayai posisi back sayap kanan utama kepada Rafik Belkali
yang tercatat bermain selama 1.113 menit di paruh pertama musim 2024-2025. Minimnya menit bermain yang didapatkan oleh Sandy Walsh bersama Kevin McClellan di musim ini membuat Sandy Walsh memutuskan untuk meninggalkan klub yang sudah dibelanya sejak musim 2020-2021 itu. Bukan pergi ke klub di Liga Belgia maupun liga lain di benua Eropa layaknya Kevin Dix yang pindah dari FC Copenhagen ke Borussia Mönchengladbach. Sandy Walsh justru memutuskan untuk pindah ke benua Asia. Di bursa transfer musim dingin kali ini, Sandy Walsh memilih untuk menerima tawaran kontrak yang disodorkan oleh manajemen Yokohama F. Marinos. Pada tanggal 9 Februari 2024 lalu, klub yang telah 5 kali menjuarai kasta tertinggi Liga Jepang atau J1 League itu secara resmi mengumumkan kedatangan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos. Untuk mendapatkan jasa punggawa timnas Indonesia itu, manajemen Yokohama F. Marinos diketahui tidak mengeluarkan dana sepeser pun, karena Sandy Walsh datang dengan status bebas transfer dari Kevin McClellan. Dilansir dari Transfermarkt, Sandy Walsh diikat dengan kontrak selama 2,5 musim bersama Yokohama F. Marinos, yang artinya kontrak sang pemain bersama klub asal Liga Jepang itu akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2027 mendatang. Setelah diumumkan sebagai rekrutan anyar Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik dan berjuang keras untuk menunjukkan performa terbaiknya. Bek sayap kanan milik timnas Indonesia itu juga berharap mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di Yokohama F. Marinos dibanding saat masih memperkuat Kevin McClellan. Keinginan Sandy Walsh untuk mendapatkan banyak menit bermain tidak terlepas dari pergantian pelatih timnas Indonesia yang kini dipimpin oleh Patrick Kluivert. Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert menyampaikan bahwa menit bermain di level klub adalah acuan baginya untuk memilih seorang pemain di starting line-up timnas Indonesia. Dengan waktu persiapan yang sangat minim, pelatih asal Belanda itu menyampaikan bahwa pemain yang tidak cukup bermain di level klub mungkin tidak mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia asuhannya. Sebagaimana diketahui, persaingan ketat saat ini sedang terjadi di sektor back sayap kanan timnas Indonesia. Untuk mendapatkan posisi di starting line-up timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, Sandy Walsh harus bersaing dengan nama-nama seperti Kevin Dix, Eliano Reinders, hingga Asnawi Mangkualam. Keinginannya dan cintanya yang besar untuk timnas Indonesia membuat Sandy Walsh ingin memastikan dirinya tetap dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk menjalani sisa 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih jauh, pemain yang berjuang keras untuk bisa memperkuat timnas Indonesia itu ingin membela merah putih di kancah Piala Dunia 2026 mendatang. Meskipun bergabung dengan salah satu tim terbesar di kasta tertinggi Liga Jepang, keputusan Sandy Walsh untuk meninggalkan benua Eropa dan bermain di benua Asia menuai banyak pertanyaan. Apakah transfer ini merupakan penurunan karir bagi pemain timnas Indonesia itu? Sebagaimana diketahui, benua Eropa menjadi kiblat dan wadah bagi pemain-pemain sepak bola terbaik dunia untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Dengan demikian, keputusan Sandy Walsh untuk meninggalkan Kevin McClellan dan bergabung dengan Yokohama F. Marinos menjadi pertama kalinya bagi Sandy Walsh untuk bermain di benua Asia. Meskipun pindah ke Yokohama F. Marinos yang merupakan salah satu klub terbesar di kasta tertinggi Liga Jepang yang merupakan salah satu liga terbaik di benua Asia, kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos itu tetap merupakan sebuah penurunan karir di level klub. Jika dilihat dari ranking liga, Global Football Rankings mencatat Belgium Pro League atau kasta tertinggi Liga Belgia menempati ranking ke-8 dalam urutan liga terbaik di dunia. Sedangkan J1 League atau kasta tertinggi Liga Jepang menempati ranking ke-23 dalam urutan liga terbaik di dunia. Sebagai perbandingan, liga-liga kasta kedua seperti Championship di Inggris, Bundesliga 2 di Jerman, maupun Serie B di Italia masih menempati ranking yang lebih tinggi dibandingkan J1 League. Dilansir dari Global Football Rankings, Championship Inggris menempati ranking ke-11, Bundes 2 Liga Jerman menempati ranking ke-17, sedangkan Serie B Italia menempati ranking ke-19 dalam urutan liga terbaik di dunia. Jika dibandingkan dengan liga-liga lain di benua Asia, J1 League menempati peringkat kedua dalam urutan liga terbaik di benua Asia, tepat berada di bawah kasta tertinggi Liga Korea atau K-League One yang menjadi liga terbaik di benua Asia, dan menempati ranking ke-20 dalam urutan liga terbaik di dunia. Sedangkan jika dilihat dari ranking klub, Global Football Rankings mencatat Kevin McClellan menempati ranking ke-191 dalam urutan klub terbaik di dunia. Sedangkan Yokohama F. Marinos berada di ranking ke-298 urutan klub terbaik di dunia. Jika dibandingkan dengan Liga Inggris yang seringkali menjadi kiblat dari sepak bola modern, ranking Kevin McClellan kira-kira sejajar dengan klub papan bawah kasta tertinggi Liga Inggris atau Premier League seperti Southampton.
maupun klub papan atas fase kedua Liga Inggris atau Championship seperti Sunderland. Sedangkan bagi Yokohama F. Marinos, klub baru Sandy Walsh itu kira-kira sejajar dengan klub-klub papan bawah Championship Inggris seperti Stoke City yang menempati ranking 285, Luton Town di ranking 288, Swansea City yang berada di ranking 289, maupun Derby County yang berada di ranking ke-308 dalam urutan klub terbaik di dunia. Jika dibandingkan dengan klub-klub lain yang berlaga di J1 League, Yokohama F. Marinos menempati ranking ketiga sebagai klub terbaik di J1 League menurut Global Football Rankings. Klub yang akan dibela oleh Sandy Walsh itu hanya kalah dari Vissel Kobe yang menempati ranking ke-95 dunia, dan Sunfreeze Hiroshima yang berada di ranking ke-167 dunia. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju bahwa keputusan Sandy Walsh untuk pindah ke Liga Jepang dengan bergabung Yokohama F. Marinos adalah sebuah penurunan karir? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.